semuanya, perkenalkan nama saya Saltitan dari kelompok 3 dan di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisa penerapan etika bisnis pada PT Anflex Perkasa dan juga hasil artikel review kami. Dan di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Saltitan dan MPM 2241086 dan beserta teman kelompok saya ada Lisa Theo, Jarvis William, Jolin, dan juga Viviana Prislia. Oke, mari kita mulai ke bab 1, pendahuluan bagian latar belakang. Di tengah meningkatnya kesadaran publik akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip etis yang memperhatikan kepentingan 3 aspek utama, yaitu triple bottom line, people, masyarakat, planet, lingkungan, dan profit, keuntungan. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang mereka buat. Nah, di sini kelompok kami itu melakukan analisa penerapan etika bisnis dengan pendekatan yang lebih mendalam, yakni dengan mempertimbangkan berbagai elemen penting seperti bagaimana budaya organisasi di perusahaan yang mendukung penerapan etika bisnis, langkah-langkah strategis yang diambil perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etis, serta praktik yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan etika lingkungan. Selanjutnya, menurut peneliti yang kami ambil sebagai referensi, dinyatakan bahwa etika dalam berbisnis yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawannya akan berfokus untuk mengembangkan pekerjaan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, ada juga peneliti lain yang mengungkapkan bahwa karyawan harus disiapkan dengan karakter kerja yang akan ikut serta untuk mensukseskan visi dan misi perusahaan. Lebih daripada itu, ada peneliti lain yang menyatakan bahwa etika dalam kerja ikut berkontribusi dalam kesejahteraan pada kerja dan kehidupan karyawan. Kami juga menemukan peneliti-peneliti lain yang mengungkapkan bahwa ada beberapa cara atau strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam membuat peraturan yang bermanfaat, seperti CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, dan juga green marketing, yaitu cara perusahaan memasarkan produknya dengan memberikan efek yang berguna bagi lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dari penulisan laporan hasil analisa penerapan etika bisnis pada PT Anflex Perkasa antara lain adalah untuk yang pertama adalah untuk mempelajari bagaimana PT Anflex Perkasa menerapkan etika bisnis dalam kegiatan mereka sehari-hari, termasuk bagaimana cara mereka menangani tanggung jawab sosial, lingkungan, dan juga persaingan di pasar. Yang kedua adalah untuk mengetahui sejauh mana prinsip 3P, Planet, People, dan Profit yang diterapkan oleh PT Anflex Perkasa, serta memahami bagaimana prinsip ini itu mempengaruhi cara mereka beroperasi. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan juga peluang dalam penerapan etika bisnis yang dihadapi oleh PT Anflex Perkasa. Yang keempat adalah untuk merumuskan bagaimana PT Anflex Perkasa menangani permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dan menjelaskan upaya-upaya yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu selanjutnya di sini terdapat manfaat dari penulisan laporan ini, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman pembaca tentang pentingnya etika bisnis dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, memberikan wawasan baru bagi perusahaan lain bagaimana cara menjalankan usaha yang menguntungkan semua pihak. Lalu yang ketiga, menyajikan berbagai langkah bagi perusahaan untuk terus peduli terhadap kesejahteraan karyawan dan konsumen. Lalu yang terakhir, menyediakan informasi bagi perusahaan lain sebagai bahan referensi dalam menjalankan bisnis mereka. Selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama ada visi dan misi. Visi pada PT Anflex Prakasa adalah menjadi pemasok hidrolik terkemuka dan pusat layanan selang solusi terpadu bagi pelanggan untuk kebutuhan hidrolik dan penggantian hidrolik. Dan untuk misi PT Anflex adalah perusahaan berkomitmen untuk mendengar dan memahami kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Selanjutnya ada budaya organisasi. Di sini PT Anflex memiliki kondisi kerja yang baik dan memberikan fasilitas yang memadai bagi karyawannya, dan juga PT Anflex tidak memiliki peraturan yang ketat terhadap karyawan-karyawannya seperti tidak wajib berpakaian formal. Selanjutnya yang ketiga ada sejarah singkat dari PT Anflex. Jadi PT Anflex Prakasa berdiri sejak pada tahun 2007 di Batam dan merupakan salah satu perusahaan yang memimpin produksi dan mendistributorkan beraneka macam barang-barang mulai dari komponen elektronik dan perlengkapan otomotif.
Yang keempat ada budaya operasional. Jadi PT Anflex Prakasa menerapkan pendekatan strategis yang menyeluruh dalam kompetisi dengan memahami kebutuhan pelanggan, memberikan penawaran harga dan kualitas terbaik, dan menawarkan variasi produk relevan. Dan yang terakhir ada struktur organisasi di PT Anflex. Di PT Anflex Prakasa memiliki satu direktur dan karyawannya yang sejumlah 20 orang yang masing-masing memiliki posisi dan tanggung jawabnya tersendiri. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemui pada saat observasi dan juga pembahasannya. Jadi yang pertama adalah budaya organisasi pada perusahaan. Jadi budaya organisasi adalah suatu perangkat nilai, norma, perilaku, juga kepercayaan yang kemudian berperan penting dalam membentuk hubungan antara sesama anggota organisasi maupun hubungan dengan eksternal organisasi. Nah, jadi pada PT Anflex ditemui bahwa budaya organisasi pada perusahaan tersebut sangat baik, di mana lingkungannya sudah difasilitasi oleh perusahaan sehingga sangat rapi dan juga lengkap untuk melakukan operasional sehari-hari. Kemudian ada juga hubungan sesama anggota sangat ramah dan juga berperan aktif dalam membantu dan cepat tanggap dalam memecahkan masalah secara bersama-sama. Kemudian ada juga permasalahan yang ditemui pada perusahaan selama observasi, yaitu adanya kekurangan pada tenaga kerja sehingga terjadinya suatu job desk overlap, di mana karena kekurangan tenaga kerja pada suatu departemen maka diambil beberapa tenaga kerja dari departemen sebelahnya untuk membantu departemen yang kekurangan tersebut. Nah, hal ini menjadi sesuatu hal yang dinormalisasi pada perusahaan tersebut, dan tentunya ini bukan hal yang bagus karena dapat menyebabkan kebingungan dan juga pemindahan peran dan tanggung jawab dalam perusahaan tersebut sehingga membuat operasionalnya kurang efektif tentunya. Nah, hal ini juga dapat diselesaikan atau salah satu solusinya yaitu dengan penambahan tenaga kerja yang memadai dengan skill set yang juga tentunya cocok dengan job desk pada departemen yang diperlukan, dan juga dengan penyusunan dan perapian job desk yang terdapat pada perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar juga menjadi permasalahan lainnya di PT Anflex Prakasa ini, yaitu terletak pada bagian marketing perusahaannya, yang selalu memanfaatkan word-to-word marketing yang dianggap masih belum efektif dalam menebarkan informasi keunggulan produknya secara luas. Sejauh ini, perusahaan masih menggunakan Google Maps dan website sebagai sarana promosi dan sumber informasi kepada calon pembelinya. Walaupun dilihat dapat mensuplai kepada berbagai bisnis besar yang ada di daerah Batam, tetapi strategi pemasaran yang diadopsi masih belum efektif dalam mempromosikan nama perusahaannya. Selain itu, masalah negosiasi harga dan pembeli juga menjadi permasalahan lainnya karena produk yang ditawarkan memiliki rentang harga yang di atas pasar, sehingga menjadi permasalahan bagi masyarakat umum. Akan tetapi, perusahaan ini sudah menyediakan alternatif lainnya, yaitu produk yang tidak bersertifikasi, yaitu dengan kualitas yang lebih rendah dari produk utamanya. Dengan adanya hal ini, tentunya harga yang ditawarkan juga akan lebih kompetitif di pasar. Namun, PT ini juga mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pembelinya dari segi etika perlindungan konsumen. Biasanya perusahaan akan menginfokan mengenai penurunan kualitas dan beberapa permasalahan yang mungkin dapat timbul saat dalam pemakaian, sehingga perusahaan akan menambahkan garansi 1 bulan full service dari tanggal pembeli tersebut. Hal ini tentunya dapat menciptakan kenyamanan bagi pembeli individu karena memiliki tingkat kepercayaan layanan yang ditawarkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin 3, yaitu mengenai etika lingkungan yang diterapkan dalam PT Anflex Prakasa. Dapat diketahui bahwa ESG atau Environment Social Governance merupakan sebuah poin penting dalam perusahaan-perusahaan sekarang dikarenakan oleh banyaknya polusi dan juga pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam aktivitasnya sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, ada juga dalam operasionalnya PT Anflex Prakasa tidak menghasilkan terlalu banyak limbah, tetapi masih terdapat beberapa seperti dari office, yaitu kertas, plastik, dan juga perlengkapan office, kemudian sisa-sisa selang atau pipa karet, dan yang terakhir adalah part-part besi yang merupakan reject atau part yang tidak dapat digunakan. Nah, kemudian tentu saja dari perusahaan juga terdapat beberapa
cara dan langkah-langkah untuk mengelola limbah tersebut. Untuk pipa-pipa karet, pipa tersebut akan dikumpulkan menjadi satu dan kemudian akan dibawa atau diantar ke daerah TPA di Gunggur untuk kemudian dikelola di sana. Nah, hal ini tentunya merupakan langkah yang bagus diambil perusahaan dikarenakan tidak membuang pipa tersebut secara sembarangan pada lingkungan sekitar perusahaan. Ada juga selanjutnya yaitu pipa besi yang merupakan reject dan tidak sesuai dengan permintaan customer. Nah, sehingga dari pipa besi ini mereka dapat menjualnya kembali kepada pihak ketiga yang akan mengelola besi-besi yang reject tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perlengkapan office dan juga kertas-kertas dan kardus. Nah, untuk ini PT Anflex Perkasa belum ada pengelolaan yang efektif, tetapi mereka ada menerapkan sistem di mana mereka mengurangi dan melakukan penghematan dalam pemakaian kertas dan juga barang-barang perlengkapan office. Ada juga alternatif lain yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah untuk menjual scrap-scrap atau sisa-sisa kertas yang tidak bisa dipakai tersebut. Kemudian ada juga permasalahan lain yang dialami oleh perusahaan, yaitu kurangnya kesadaran dan juga pengawasan terhadap lingkungan, di mana perusahaan dan anggota-anggota perusahaan tidak secara aktif menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga kesadarannya sangat rendah. Nah, sehingga sesuatu hal yang dapat ditingkatkan oleh perusahaan adalah untuk kemudian terus mempelajari dan juga menyadari betapa pentingnya kelestarian lingkungan dalam operasional perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya, penerapan etika bisnis yang kuat merupakan kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan. Kami menemukan adanya praktik triple bottom line yang diterapkan pada PT Anflex Perkasa. Terbukti dengan perusahaan itu menunjukkan rasa kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan melalui lingkungan kerja yang positif, profesional. Selain itu, PT Anflex Perkasa juga memperhatikan kepuasan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas dan layanan yang responsif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang kita lakukan di PT Anflex Perkasa, kami menemukan bahwa PT Anflex Perkasa ini sudah berusaha untuk mengurangi limbah materialnya dan juga menerapkan prinsip daur ulang pada perusahaannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian saran. Nah, saran untuk PT Anflex berdasarkan hasil analisis kami, PT Anflex disarankan untuk lebih aktif lagi dalam menerapkan konsep keberlanjutan lingkungan. Dan memperkuat komitmen terhadap lingkungan, perusahaan juga dapat mempertimbangkan sertifikasi ISO 14001 dalam sistem manajemen lingkungan. Selain itu, disarankan juga kepada PT Anflex Perkasa untuk bisa memanfaatkan media sosial dan juga membuat situs website perusahaan agar dapat bisa meningkatkan kesadaran publik dan menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Kalau saran untuk pembaca maupun pendengar yang mendengarkan presentasi ini, kami berharap agar perusahaan lain itu juga bisa mengimplementasikan prinsip triple bottom line sebagai prinsip etis dalam perusahaan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Kami juga berharap agar pembaca itu dapat bisa lebih mengerti lebih lanjut mengenai pentingnya kepedulian terhadap keadaan sosial dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekian dari presentasi laporan hasil analisa penerapan etika bisnis pada PT Anflex Perkasa. Selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi laporan hasil analisa review artikel. Pada penjelasan kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang artikel yang berjudul Drivers, Barriers, and Key Practices of Corporate Sustainability Strategy Implementation in Hotels. Terdapat peningkatan kesadaran terhadap perlunya mengatasi masalah sustainability pada industri pariwisata, khususnya perusahaan perhotelan. Ada bukti menunjukkan bahwa praktik lingkungan bertambah positif terhadap pembangunan keberlanjutan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, laporan ini menyoroti sifat keberlanjutan dan tekanan yang kompleks pentingnya menerapkan keberlanjutan perusahaan dengan strategis pendekatan yang mencangkup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Pada artikel ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu pertama, apa praktik utama yang dipandang oleh manajer labor menengah
yang berhubungan langsung dengan tujuan corporate sustainability strategy. Yang kedua, apa saja faktor implementasi yang bertindak sebagai pendorong dan atau hambatan terhadap implementasi CSS pada industri perhotelan. Dan yang terakhir itu, sejauh mana manajer level menengah mempersepsikan bahwa praktik utama selaras dengan tujuan keberlanjutan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis apa yang digunakan pada artikel yang berjudul Drivers, Barriers, and Key Practice of Corporate Sustainability Strategy Implementation in Hotels. Berdasarkan hasil analisa kami, hipotesis yang digunakan pada artikel ini ada 3, yaitu yang pertama adalah menjelaskan bagaimana hubungan antara dukungan manajemen puncak pada tingkat keberhasilan implementasi CSS pada hotel. Dengan adanya dukungan yang kuat dapat mendorong keterlibatan dan komitmen untuk melakukan implementasi CSS tersebut. Yang kedua, ada dijelaskan faktor-faktor penghambat yang berpotensi menyebabkan kegagalan implementasi CSS di hotel. Contohnya seperti kurangnya integrasi tujuan dan dukungan dari manajemen puncak. Yang ketiga, ada dijelaskan bagaimana persepsi manajer pada praktik berkelanjutan yang dapat mempengaruhi bagaimana penerapan strategi mereka di departemennya. Tentunya secara umum, bahwa semakin tinggi persepsi positif, maka penerapan praktik berkelanjutan juga akan semakin baik dan lebih tinggi. Selanjutnya, variabel yang digunakan pada artikel ini untuk menjelaskan hubungan yang ada di hipotesis tersebut, kami menyimpulkan beberapa variabel penting yang digunakan, yaitu yang pertama ada corporate sustainability strategi, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada drivers atau variabel pendorong, yang terdiri dari dukungan dari manajemen, keterlibatan karyawan, dan kesadaran tentang konsep berkelanjutan lingkungan. Yang kedua ada bias atau variabel penghambat, yang terdiri dari kurangnya sumber daya, resisten atau ketidakinginan untuk berubah, serta ambigu dalam mencapai tujuan strategisnya. Selain itu, juga ada key practice atau praktik utamanya sebagai variabel untuk mengetahui bagaimana CSS tersebut diimplementasikan dalam hotel tersebut, dengan indikator variabel tambahan seperti jenis kelamin, umur, dan departemen karyawan tersebut. Nah, praktik utama atau key practice yang dipakai dalam artikel ini yaitu ada seperti bagaimana pengurangan penggunaan dari segi kertas dan plastik. Yang kedua ada bagaimana kesejahteraan karyawan. Yang ketiga bagaimana efisiensi energi yang dipakai. Yang keempat ada daur ulang. Lalu ada pengelolaan air dan lain sebagainya. Kemudian yaitu hasil penelitian, di mana diketahui dari penelitian ini bahwa berkontribusi terhadap literatur mengenai implementasi strategi pada sektor industri perhotelan mengenai CSS perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah peran pentingnya stakeholder di dalam keberhasilan implementasi strategi perusahaan, dan juga peran penting manajer menengah sebagai stakeholder utama dalam implementasi strategi tersebut, dikarenakan kaitannya dengan faktor-faktor lain seperti sumber daya internal perusahaan. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu pentingnya sikap, perilaku, dan juga preferensi tamu atau customer yang datang yang sangat signifikan berdampak terhadap hasil akhir dari implementasi strategi tersebut. Kemudian ada juga dari implementasi tersebut dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mendalami implementasi strategi dari sektor industri perhotelan dengan pendekatan triple bottom line yang tidak hanya mementingkan profit tetapi juga tentunya mementingkan people atau faktor sosial dan juga planet atau faktor lingkungan. Terakhir, di sini ada analisa artikel berdasarkan hasil dan kesimpulan review dari kelompok kami. Dari hasil review kelompok kami mendapatkan bahwa artikel ini berfokus pada tantangan dan praktik yang dihadapi oleh manajer tingkat menengah dalam menerapkan CSR atau Corporate Social Responsibility. Selain itu, artikel ini juga menekankan kepada pentingnya preferensi, sikap, dan perilaku tamu dalam keberhasilan inisiatif sustainability di industri perhotelan. Dan terakhir, artikel ini merekomendasikan triple bottom line yang terdiri dari 3P, yaitu people, planet, dan profit sebagai pertimbangan perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis mereka.